Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sakina Nadratunisa. Saya mahasiswa semester 7 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil esai saya pada mata kuliah Pokok dan Tokoh Sastra Indonesia. Tokoh yang saya pilih yakni Aditya Mulia. Mungkin masih ada teman-teman yang belum mengenal atau belum tahu sosok Aditya Mulia. Nah, ini adalah foto atau wajah dari penulis bernama Aditya Mulia. Sebelum saya menjelaskan tentang pokok pemikiran dari beliau, saya akan memaparkan biografinya terlebih dahulu agar kita semua juga lebih mengenal siapa sih itu Aditya Mulia. Biografi Aditya Mulia. Aditya Mulia adalah seorang penulis novel, skenario film, dan karyawan di salah satu perusahaan logistik di Jakarta. Jadi, pekerjaan tetapnya itu bukan menulis, tapi karyawan di salah satu perusahaan logistik di Jakarta, karena kebetulan juga beliau lulusan dari teknik sipil. Untuk menulis novel dan skenario film itu hanya kerja sampingan dan sebagai hobi saja. Aditya Mulia lahir di Medan pada tanggal 3 Desember 1977. Mengenyam pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 2001. Pada Januari 2003, ia baru memasuki dunia pengarang Indonesia dengan novel pertamanya yang berjudul Jomblo, sebuah komedi cinta. Nah, dari kecil ini memang Aditya Mulia senang bercerita, senang mengarang. Di masa kecilnya dia bercerita melalui guratan-guratan gambar coretan pensil. Selain menggambar, dia juga mencintai penceritaan melalui film. Jadi hobi berceritanya itu sudah dari sejak dahulu kala, sejak dari kecil. Setelah remaja, dia menekuni fotografi dan membuat esai foto. Banyak sekali karya-karya yang Aditya Mulia buat, dan berikut ini adalah karya-karya dari Aditya Mulia. Ada Jomblo tahun 2003, GG Mengejar Cinta tahun 2004, lalu Kejar Jakarta Anda Butuh Uang, Kami Butuh Uang 2005. Selanjutnya ada The Journey 1, 2, dan 3, dan ini tuh dari 1, 2, dan 3 nya itu berchapter-chapter, 2011, 2012, dan 2013. Lalu Sabtu Bersama Bapak 2014, Bajak Laut dan Mahapati Free Chapter 2019. Nih. Dan bukan hanya menulis novel saja, tapi beliau juga menulis skenario untuk film. Dan ini adalah film-film yang skenarionya dibuat oleh dirinya. Yang pertama ada Jomblo tahun 2006. Film ini juga adaptasi dari sebuah novel karya dirinya sendiri dengan judul yang sama. Yang kedua ada Tespek, You Are My Baby 2012. Ini juga adaptasi dari sebuah novel karya istrinya sendiri, yakni Ninit Yunita. Dan selanjutnya film Jomblo Keep Smile 2014, lalu Sabtu Bersama Bapak 2016. Ini juga film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Aditya Mulia juga. Sai ke tahun 2016, film Jomblo Ribut 2017. Ini juga film yang diulang setelah film Jomblo tahun 2006. Terakhir Belok Kanan Barcelona 2018. Setelah menjulang kesuksesan, Aditya Mulia juga mendapatkan banyak penghargaan. Yang pertama, nominasi skenario adaptasi terbaik Citra Award dalam film Jomblo tahun 2006, lalu cover buku non-fiksi terfavorit untuk The Journey 2011 pada Anugerah Pembaca Indonesia. Selanjutnya, penulis buku dan fiksi terfavorit dengan novelnya yang berjudul Sabtu Bersama Bapak pada tahun 2014, dan penulis skenario terpuji dalam film Tespek, You Are My Baby tahun 2013 pada Festival Film Bandung. Nah, setelah sukses novel ini laris di pasaran, pada tahun 2003 cetakan pertamanya dibuatkan film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2006. Adaptasi dari novel ke film itu pasti ada pengurangan, penambahan tokoh, adegan, atau yang lainnya. Perbedaannya mungkin kalau dari novelnya itu menceritakan sekitar tahun 1997 sampai 98, dan awal masuk kuliahnya itu tahun 96. Tapi di filmnya itu menceritakan tahun 2006 dan awal masuk kuliahnya itu tahun 2003.
Setelah sukses dengan novel dan filmnya, dibuatkan recycle novelnya, yaitu masih judul yang sama, Jomblo, namun covernya yang berbeda. Ini adalah cetakan yang ke berapa puluh, dan ini tuh 10 tahun merayakan novel Jomblo dari awal tahun 2003. Jadi di sini tuh penulis merasa sudah semakin dewasa, jadi penulisannya itu ada yang dikurangi untuk pembaca merasa senang. Jadi Aditya Mulya menghapuskan beberapa adegan atau cerita seks pranikah, namun tidak dihapus semua karena untuk cerita Doni dan Astrid tidak dihapus karena itu alur dari ceritanya. Perbedaan lainnya mungkin dihapusnya atau ditiadakannya tokoh bernama Risa dan adegan atau cerita tentang Doni dan Risa yang berhubungan badan. Setelah itu, Hanung Bramantyo mengajak Aditya Mulya untuk bekerja sama untuk membuat ulang film Jomblo, disebut Jomblo Reboot, karena Hanung merasa bersalah pada perempuan untuk menggambarkan sosok perempuan pada film sebelumnya tahun 2006 dan membuat film baru. Setelah itu dibuatkan novelnya. Ini adalah novelnya, adaptasi dari skenario film tersebut yang dibuat oleh Aditya Mulya. Skenario dan novelnya dibuat oleh Aditya Mulya. Ini lebih fresh, lebih segar, lebih kekinian, lebih milenial, karena tahunnya yang berbeda, tahun 2017, dan juga perbedaan lainnya ada sosial media yang dahulu tidak ada. Perbedaan lainnya juga yang mencolok, kalau dalam novel sebelumnya dan film sebelumnya itu Agus itu lebih dekat dengan Doni dan Olive dengan Bimo. Dalam novel dan film Jomblo Reboot ini kebalikannya, Agus lebih dekat dengan Bimo dan Olive lebih dekat dengan Doni. Novel Jomblo ini menceritakan tentang 4 orang mahasiswa yang bersahabat, yakni Agus, Doni, Olive, dan Bimo. Mereka itu mencari arti cinta dan mereka semua itu jomblo dengan alasan yang berbeda-beda. Setelah sukses dengan novelnya, dibuatkan film dengan judul yang sama, Sabtu Bersama Bapak, dan ada perbedaan dari novel dan filmnya, yakni jika dalam novel Satya dan Risa itu mempunyai 3 anak, Rian, Miku, dan Dani, namun dalam filmnya hanya punya anak 2, yakni Rian dan Miku. Dan dalam novelnya itu Risa dan Satya itu tinggal di Denmark, sedangkan dalam filmnya di Paris. Setiap ada masalah tentang kehidupannya, Satya dan Cakra selalu melihat video dari sang bapak, karena video dari sang bapak itu adalah jawaban atas pertanyaan dan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Akhir dari ceritanya mereka hidup bahagia, Satya dan Risa kembali akur, lalu Cakra menikah dengan Ayu, sang pujaan hatinya, dan Ibu Ica yang mengalami sakit kanker juga sudah sembuh. Selanjutnya novel Sabtu Bersama Bapak yang menceritakan tentang sebuah keluarga. Ada Bapak Gunawan Garnida, ada istrinya Ibu Ica dan mempunyai 2 anak laki-laki bernama Satya dan Cakra mempunyai nama kecil yakni Saka. Mereka keluarga yang harmonis, namun tiba-tiba bapaknya mengidap penyakit kanker dan diprediksi oleh dokter bahwa tidak akan lama lagi hidupnya, hanya 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu sang bapak membuat banyak video tentang pesan-pesan kehidupan yang nantinya akan terpakai di kehidupan anak-anaknya kelak. Setelah bapaknya meninggal, sang ibu dan kedua anaknya sangat sedih, dan seiring berjalannya waktu Satya menikah dengan Risa dan hidup di luar negeri di Denmark, dan mempunyai 3 anak, Rian, Miku, dan Dani. Lalu Cakra masih jomblo meski sudah mapan, sudah mempunyai pekerjaan yang bagus dan juga sudah punya rumah, namun tetap jomblo dan masih memperjuangkan cintanya kepada Ayu, karyawan baru di kantornya. Tiba-tiba ada masalah antara Satya dan Risa.
Nah, sekarang saya akan memaparkan pokok pemikiran Aditya Mulia dalam novel Jomblo dan Sabtu Bersama Bapak. Alasan Aditya Mulia menulis novel Jomblo karena pada saat itu, yakni tahun 2003, novel bergenre komedi jarang sekali ditemukan, mengambil cerita bertema cinta masa kuliah karena memang pada saat itu penulis memikirkan tentang jodohnya. Membahas tentang mahasiswa karena pada tahap menjadi mahasiswa adalah salah satu jenjang yang menarik dalam kehidupan. Di tahap inilah kita memikirkan masa depan termasuk mencari cinta yang serius. Penulis juga melihat teman-temannya dan mungkin dirinya sendiri yang jomblo pada saat itu dan indahnya persahabatan masa kuliah. Yang melatar belakangi pemilihan kota Bandung dalam novel Jomblo, yakni karena kota tersebut adalah tempat penulis mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa di kampus ITB. Begitu pula dengan latar pendidikan, jurusan dan tahun masuk kuliah pemeran utama dalam novel tersebut sama dengan penulis, yakni jurusan Teknik Sipil angkatan 96. Jadi, penulis dengan sangat mudah menceritakan tentang mata kuliah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jurusan Teknik Sipil. Pokok pemikiran penulis mengambil tema komedi dalam novel Jomblo karena penulis sendiri memang memiliki sifat humoris. Pemilihan karakter-karakter dalam karya-karyanya yang kurang ganteng, garing, lucu, dan suka salah tingkah, salah ngomong pada saat bertemu dengan wanita yang bisa ditemukan pada tokoh Agus dalam novel Jomblo dan Cakra dalam novel Sabtu Bersama Bapak bukan tanpa alasan, karena karakter yang disebutkan tadi memang karakter penulis sendiri. Adapun pokok pikiran Aditya Mulia yang terdapat dalam novel Sabtu Bersama Bapak yaitu karena kegelisahannya menjadi seorang bapak, pesan dan pelajaran apa yang akan disampaikan pada anak-anaknya. Pokok pemikiran lainnya yakni karena dia begitu mencintai keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, orang tua dan mertuanya. Terbukti dalam novel-novel yang ia tulis selalu mengucapkan terima kasih kepada semua keluarganya. Ia juga selalu menuliskan dalam novelnya bahwa novel yang ia buat untuk mereka, seperti dalam novel Sabtu Bersama Bapak, ia menuliskan untuk Ninit, Alde, dan Arza. Ninit adalah istrinya dan Alde dan Arza adalah anaknya. Kebetulan novel Sabtu Bersama Bapak ini bertema tentang keluarga. Jadi Aditya memasukkan foto dirinya bersama istri dan anak-anaknya dalam halaman belakang novel tersebut. Alasan lainnya juga karena semakin dewasa penulis, semakin bertambahnya usia Aditya Mulia, dia ingin menampilkan tema yang lain seperti drama, bukan hanya komedi saja yang ditampilkan dalam karya-karya sebelumnya. Jadi penulis ini ingin pembaca itu bukan hanya tertawa tapi juga menangis. Penulis juga menyampaikan banyak pesan, pelajaran, dan nilai penting tentang kehidupan dalam novel ini. Pemilihan hari Sabtu juga bukan tanpa alasan. Sabtu dipilih sebagai judul karena kata Sabtu itu mengandung huruf B, sama seperti bersama dan bapak, sama-sama mempunyai huruf B. Saat diucapkan itu terdengar enak dan menarik. Hari Sabtu juga dipilih kan ada juga hari Rabu yang sama-sama ada huruf B-nya. Namun hari Sabtu itu merupakan akhir pekan di mana biasanya orang-orang akan meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Senin sampai Jumatnya kerja dan Sabtu Minggunya akhir pekannya bersama keluarga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.